Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Sehat-sehat semua ya? Gimana nih? Kita udah di rumah udah lama banget ya kayaknya. Di rumah gimana? Pernah berantem gak sama kakak atau adik? Atau pernah marah-marah buat salah sama papa mama? Atau mungkin sama opa oma? Sama mbak? Nah, udah pada baikan belum nih? Udah pada minta maaf atau maafin? Hari ini kakak-kakak mau ngajak adik-adik semuanya untuk baikan yuk. Seperti kata kitab suci, khususnya di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 10. Nanti detailnya kita dengerin ya. Jadi kalau kita berantem-berantem, musuh-musuhan, ngambek, marah-marahan, sukacita kita hilang, kita nggak bahagia. Hidup kita akan indah kalau kita semua hidup rukun dalam persatuan. Sekarang kita nyanyi dulu yuk. Judul lagunya Oh Betapa Indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala harus yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lagi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala harus yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ya, sekarang kita mulai yuk. Kita mulai dengan doa pembuka. Halo adik-adik, apa kabar? Tadi kita sudah nyanyi lagu puji-pujian bersama kakak Cindy. Nah, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita dapat mendengarkan sebagian firman yang akan diberikan oleh kakak dan bunda. Ayo kita duduk manis, kita lipat tangan, kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah Engkau ciptakan buat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberi kami anak-anak-Mu untuk duduk manis mendengarkan firman-Mu melewati online. Tuhan berkati supaya kami semua bisa mengikuti pelajaran dari awal, pertengahan sampai akhir. Ajari kami untuk dapat meminta maaf dan memaafkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Gimana? Tadi sudah bernyanyi Tuhan. Lalu kalian juga sudah berdoa. Jadi sekarang Kak Iren mau bercerita. Cerita ini ada seorang anak.
bernama Diva. Dia pergi bermain dengan teman-temannya. Ketika sampai di taman, Diva bertemu dengan Putra dan sedang bermain bola. Lalu Mona mengajak Diva untuk bermain apa? Ayunan. Nah, saat mereka sedang bermain ayunan, tiba-tiba mengenai kepalanya Diva. Diva pun menangis karena kepalanya sakit. Lalu teman-teman meminta pada Tommy untuk meminta maaf pada Mona. Tommy tidak mau meminta maaf. Kenapa? Dia bilang, aku kan tidak aja, jadi aku tidak perlu meminta maaf. Karena Tommy tidak mau meminta maaf, maka teman-teman pun tidak mau bermain lagi dengan Tommy. Mereka bilang, kami akan pulang, kami tidak mau bermain dengan kamu karena kamu tidak mau meminta maaf. Tommy pun berkata pada dirinya sendiri, ya sudah, kalau kalian tidak mau main dengan aku pun bisa bermain sendiri. Lalu ia bermain dengan bolanya. Tiba-tiba bolanya melayang mengenai kaca rumahnya Pak Ucok. Paniklah Tommy. Tommy ketakutan dan ia berlari meninggalkan taman, pulang ke rumahnya, masuk ke dalam kamarnya. Sampai di rumah, ibu melihat kenapa Tommy bersembunyi di dalam kamarnya. Lalu ibu mengetuk pintunya. Tommy, ayo keluar. Ada apa dengan dirimu? Lah, keluar dan berkata, ibu, bolaku memecahkan kaca rumahnya Pak Ucok. Ibu pun bertanya, sudahkah kamu meminta maaf? Tommy berkata, aku kan ya, jadi aku tidak minta maaf. Lalu ibu berkata, tidak bisa seperti itu Tommy. Kamu harus minta maaf, meskipun itu tidak sengaja. Ibu bilang, mari ibu akan mengantar kamu ke rumah Pak Ucok untuk meminta maaf. Lalu pergilah ibu dan Tommy ke rumah Pak Ucok. Sampai di sana, Tommy meminta maaf pada Pak Ucok. Pak Ucok berkata, Tommy, ini bolamu kembalikan karena kau sudah minta maaf. Tommy bertanya, Pak Ucok tidak marah. Lalu Pak Ucok berkata, Pak Ucok lebih menghargai anak yang apa coba? Yang jujur dan mau meminta maaf, mengakui kesalahannya. Selesaikan masalahnya. Lalu ketika sampai di rumah, ibu melihat kenapa Tommy masih tetap murung. Lalu ibu bertanya kembali, Tommy, ada apa? Bukankah sudah selesai masalah? Ternyata Tommy merasa tidak enak dengan masalahnya dengan Mona karena dia belum minta maaf. Dia pun bercerita pada ibu bahwa dia tadi sudah melukai Mona dan dia tidak mau minta maaf sama Mona. Nah, sehingga ibu berkata, Tommy, kamu harus minta maaf pada Mona meskipun perlakuan kamu tidak sengaja. Akhirnya Tommy pun pergi ke rumahnya Mona. Dia mengetuk pintu Mona. Terus Mona pun keluar dari rumah. Ada apa Tommy? Tommy berkata, aku mau minta maaf karena aku sudah membuat kepalamu sakit. Lalu Mona berkata, aku sudah memaafkan kamu. Jadi sekarang kamu sudah meminta maaf, aku mau bermain dengan kamu. Lalu teman-teman yang lain pun bilang, ya Tommy, kalau kamu sudah meminta maaf, kami pun mau bermain dengan kamu. Begitu cerita Kak Iren hari ini. Teman-teman, adik-adik, nah apa sih cerita tadi yang bisa diambil? Artinya bahwa kalau kita melakukan kesalahan, meskipun kesalahan itu bukan sesuatu yang kita sengaja, kita harus meminta maaf. Kita harus berani mengakui kesalahan kita dan kita minta maaf sehingga semuanya menjadi baik. Nah, Tuhan diajarkan Tuhan untuk jujur dan berani untuk mengakui kesalahannya. Oke, dah. Selamat pagi adik-adik. Tadi udah dengar Kakak Iren cerita? Sekarang Bunda Susi juga mau cerita dengan tema yang sama, yaitu memaafkan. Bunda Susi mengangkat cerita tentang Esau dan Yakub. Kalian tentu sudah banyak yang mendengar, sudah banyak yang tahu tentang
cerita itu. Yuk kita ulangi sebentar ya untuk kita mengingat-ingat kembali. Dulu Ibu Ribka dan Bapak Ishak diberikan Tuhan anak kembar yang bernama Yakub dan Esau. Tapi walaupun kembar, mereka tidak sama persis. Karena apa? Esau anak sulung, anak pertama, dia tangannya berbulu, semuanya berbulu. Sementara Yakub tangannya bersih, kulitnya bersih semua. Esau hobinya berburu. Dia senang pergi berburu ke hutan, mencari binatang, berburu, menembak binatang untuk dijadikan makanan. Sementara kalau Yakub senangnya di rumah, berternak, terus gitu dia senang memasak, membantu ibu. Sehingga Yakub disayang sama mamahnya, Mama Ribka. Sementara Esau, Bapak Ishak sangat sayang sama Esau. Pada suatu hari, Esau sangat kelaparan. Habis dari luar dia kelaparan. Terus dia lihat, wah, Yakub lagi masak nih. Yakub, kamu masak apa? Kok enak? Aku minta dong, katanya gitu. Terus Yakub bilang, boleh, tapi jual dulu hak kesulunganmu kepadaku, katanya. Esau nggak peduli dengan hak kesulungan. Hak kesulungan itu apa sih? Hak kesulungan itu nanti saat papahnya sudah meninggal, Bapak Ishak meninggal, dia yang akan memimpin keluarga. Jadi Esau nggak peduli, Esau iyain aja. Dan Yakub mengambil hak kesulungannya. Pada suatu hari, Ishak memanggil anaknya si Esau. Katanya gini, Esau, bawakan aku makanan yang terenak dan daging buruanmu, katanya. Lalu setelah itu aku akan memberkati engkau. Ini adalah berkat yang istimewa. Lalu setelah itu Esau cepat-cepat pergi berburu ke hutan. Dia pergi berburu. Nah, pada saat itu Ribka istrinya mengintip. Dia dengerin. Wow. Oh, Esau mau dikasih berkat kesulungan. Wah, buru-buru Ribka beritahu ke anaknya si Yakub, anak kesayangannya. Nah, terus dia gitu Ribka memakaikan si Yakub baju, dijubahi, bajunya semua dikasih yang berbulu-bulu. Dia pakai kulit anak kambing. Kedua tangannya, lehernya, lihat di gambar. Semuanya dikasih bulu. Sementara Ribka memasak makanan kesukaan suaminya, Ishak. Lalu setelah itu awalnya Yakub takut, nanti ketahuan mah. Enggak, kata mamanya. Udah, kamu jalanin aja. Yakub menurut dan dia masuk ke kamar papahnya. Ishak saat itu sudah tua sekali, matanya sudah rabun, dia nggak bisa lihat dengan jelas. Terus Yakub masuk ke dalam kamar papahnya. Yakub bilang, "Bapak, ini makanannya," katanya. Terus bapaknya pegang. Kok suaranya suaranya Yakub bukan suara Esau? Terus dia pegang tangannya. Tapi tangannya kok berbulu? Lehernya dipegang juga. Iya, tapi tangan dan badannya badan Esau. Lalu Ishak pun makan makanan yang dimasak sama Ribka. Enak, katanya. Setelah makan, bapaknya memberkati Yakub yang berlutut di depannya, diberkatin. Setelah itu Yakub sudah keluar. Tak lama kemudian, baru aja Yakub pergi, Esau datang menemui papahnya Ishak. Dia bilang,
Papa bangun, Pa. Ini aku bawa makanan, makanlah daging ini, katanya. Wah, Ishak bangun. Dia tahu ternyata dia sudah dibohongin sama Yakub. Terus papanya bilang, aku tidak bisa mengubah berkat yang sudah aku berikan. Tadi Yakub sudah datang, katanya. Jadi aku sudah memberkati Yakub. Esau sangat sedih. Dia menangis. Hati Esau sangat marah. Dia sangat dendam sama Yakub. Benar. Nah, pada saat itu Ribka mendengar bahwa Esau sedang marah. Buru-buru si mama Ribka ini panggil Yakub. Yakub, sini cepet. Ya, terus dia gitu dibawain baju semua. Yakub pergi, cepat pergi. Ya, nanti Esau sedang marah, nanti kamu bisa dijahatin, katanya. Lalu Yakub pergi, disuruh pergi ke rumah pamannya, paman dari ibunya. Yakub berlari pergi ke rumah pamannya. Yakub merasa sendirian, dia sedih harus meninggalkan mamahnya dan keluarganya semua. Tapi itu resikonya karena dia sudah membohongi. Nah, dia pun akhirnya tiba di rumah pamannya, yaitu Laban namanya. Di sana dia bekerja membantu pamannya. Pamannya punya anak namanya Rahel, dan Yakub senang sama Rahel, dia mencintai Rahel. Terus Yakub bilang sama pamannya, paman Laban, aku mau menikahi Rahel, katanya. Aku mencintai Rahel. Terus pamannya bilang, boleh, tapi kamu harus kerja dulu 7 tahun namanya di sini. Dan karena cinta, Yakub menyetujui. Oke, saya kerja di sini 7 tahun. Dan Yakub bekerja di sana 7 tahun, adik-adik. Tetapi setelah selesai pesta pernikahan, dia melihat waktu itu orang zaman dulu pakai cadar, jadi nggak kelihatan. Begitu udah selesai pesta, cadarnya dibuka, Yakub sangat kaget. Ternyata bukan Rahel istrinya, tapi Lea, anak pertama dari paman Laban. Wah, Yakub merasa ditipu. Terus dia bilang, paman, kok engkau berikan Lea bukan Rahel? Terus pamannya bilang, yang lebih tua itu Lea, jadi Lea harus menikah lebih dulu. Kalau kamu mau menikah dengan Rahel, kamu harus kerja 7 tahun lagi. Karena sangat cinta dengan Rahel, Yakub pun menyetujui. Baiklah, dan Yakub akhirnya memiliki 2 istri, Lea yang pertama dan Rahel yang kedua. Dia sangat mencintai Rahel dan dia mau bekerja 14 tahun lamanya. Dia tahu dia ditipu oleh pamannya. Karena apa? Dia juga menipu kakaknya, menipu ayahnya kan. Jadi dia kena dibohongin juga ya. Lalu Yakub mempunyai 7 anak laki-laki. Setelah dia kerja di situ, dia memiliki ternak yang banyak sekali. Dia cukup berada. Tapi dia merasa rindu sama kampung halamannya. Sudah 14 tahun gak ketemu mama, gak ketemu papa. Aduh, aku sangat rindu. Tapi dia takut. Dia ingat kalau dia telah membohongi siapa? Kakaknya Esau. Ya. Jadi apakah aman ya aku balik ke sana? Tapi Tuhan berkata supaya Yakub kembali ke tempat kelahirannya. Dan Yakub pun taat pada Tuhan. Dia pergi kembali ke tanah kelahirannya. Saat dia mau tiba di tempatnya, dia melihat, waduh, gimana ya? Aku takut juga nih, katanya. Lalu Yakub menyiapkan hadiah. Dia suruh orangnya bawa ke sana, berikan kepada orang yang bernama Esau. Esau sudah tua saat itu, Yakub juga sudah tua. Dan Esau melihat adiknya ada orang datang membawa hadiah. Dan Esau pun datang. Di mana? Siapa yang ngasih hadiah? Itu orangnya di sana, katanya. Namanya Bapak Yakub. Terus Esau datang menghampiri Yakub. Ya, tadinya awalnya Yakub sangat ketakutan karena dia tahu dia bersalah.
Tapi adik-adik, karena Yakub sangat menyesal atas segala kesalahannya, dia meminta maaf, Tuhan melembutkan hati Esau. Saat Esau datang melihat adiknya, dia tidak lagi marah. Dia memeluk adiknya, dia mencium adiknya, dan mereka pun akhirnya kembali menjadi kakak adik yang baik. Tuh lihat, dia peluk adiknya, mereka tertawa-tawa, dia bercerita. Wah, bagus ya ceritanya ya. Ya adik-adik, sebagai manusia, kita tentunya pasti ada bikin salah, iya kan? Pasti dong. Nah, Bunda juga begitu, Mama Papa juga pernah buat salah, kamu juga bikin salah, semua orang pasti pernah berbuat salah. Tapi kita harus belajar mengampuni. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus juga mengikuti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kalau kamu mengampuni orang, maka Bapamu di surga akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, bagaimana sih Bunda kalau mau ngampunin? Aku malu loh, aku kan gengsi. Wah, jangan gengsi adik-adik ya. Kalau kita mau mengampuni, kita harus bersikap rendah hati, mengakui kesalahan kita, minta maaf dengan baik. Minta maafnya dari hati, bukan dengan mulut aja ya. Dari hati minta maaf dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Dan kalau misalnya aku tidak salah kok, adik-adik, hendaknya kita saling mendahului untuk berminta maaf. Tidak juga kalau kamu nggak merasa salah, aku nggak mau minta maaf. Nggak juga begitu. Kadang-kadang kita harus mengalah. Bukan kadang-kadang sih, sebenarnya memang kita harus mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah, tapi mengalah untuk menang. Menang apa? Kita jadi damai. Hati kita jadi penuh sukacita. Kita nggak usah sedih-sedih lagi, nggak usah kesel lagi. Bunda ada satu cerita pendek. Ada seorang anak, ya. Anak ini kesel terus bawaannya. Terus papanya bilang, nih, kalau kamu kesel, coba kamu ambil paku. Tuh, kayunya di paku. Kamu seberapa kesel sama orang? Siapa yang kamu kesel? Misalnya 7 orang kamu kesel, kamu tancap pakunya. Pakunya terus dia 7. Besoknya dia kesel sama orang lagi. Dia paku lagi. Terus lama-lama dia merasa lelah. Terus besok-besoknya dia belajar untuk mengendalikan diri untuk tidak marah, tidak kesel. Sampai suatu saat dia tidak lagi memaku. Ayahnya dia bilang sama papa, aku sudah nggak maku-maku lagi loh, katanya gitu. Terus papanya bilang, oh ya, iya, aku sudah bisa mengendalikan diri. Aku tidak mau menyimpan kesalahan orang, katanya. Oh, bagus dong kalau gitu. Yuk, papanya panggil dia, kita cabut yuk paku-paku yang sudah kamu tancapkan. Ya, lalu dia paku-paku itu dicabut semua. Terus apa yang dilihat? Nah, kamu lihat kan paku yang telah menancap di kayu, katanya. Iya. Jadi apa? Jadi bolong. Nah, itu kalau kita menyakiti hati orang, hatinya orang itu jadi sedih dan terluka. Sebaiknya oleh sebab itu berusahalah untuk tidak menyakiti hati orang. Ya? Oke, adik-adik. Kalau kita hati kita penuh dengan kasih, Tuhan sangat mengasihi kamu. Oke, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye. Hai adik-adik, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Kak Ica punya lagu baru loh. Judulnya Kasih Itu Memaafkan. Kayak apa sih liriknya? Liriknya itu, kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali. Segenap hatiku. Kayak apa sih lagunya? Yuk, kita dengerin. Abis itu kita nyanyi sama-sama ya. Kita panggil Bunda Susi yuk. Bunda Susi, yeay. Oke, kita nyanyi.
Hai adik-adik, Kakak Lona di sini. Hari ini temanya tentang meminta maaf dan memaafkan. Kakak jadi inget satu cerita. Ceritanya begini. Waktu itu, pada tanggal 13 Mei 1981, ya udah lama banget ya, terjadi sebuah kejadian yang sangat mengejutkan dunia, yaitu Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh seorang pemuda yang berusia 25 tahun bernama Mehmet Ali Akka. Ada 3 peluru yang bersarang di tubuhnya Paus, 2 di perut, 1 di tangan. Kebayang ya itu sakitnya seperti apa? Nah, namun beruntung sekali karena para petugas di sana bertindak cepat. Paus Yohanes Paulus saat itu bisa diselamatkan dan penembaknya dapat segera ditangkap dan dipenjara. Nah, gak lama setelah sembuh dan pulih, Paus Yohanes Paulus II mengajak umat Katolik sedunia untuk tidak mengutuk Mehmet, namun mendoakan dan memaafkannya. Hebat banget ya adik-adik ya. Padahal Paus sendiri hampir mati gara-gara ditembak. Tapi Paus malah memilih untuk memaafkan. Nah, di sisi lain, Mehmet pun menyesali perbuatannya. Setelah sembuh dan pulih benar, Paus mengunjungi Mehmet di penjara. Dan Paus berkata demikian kepada Mehmet. Aku memaafkanmu sobat, aku mengampunimu. Hebat sekali ya adik-adik ya. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dan mencintai sesama seperti kita mengasihi dan mencintai diri kita sendiri. Nah, salah satu bentuk mengasihi sesama adalah dengan memaafkan jika mereka berbuat kesalahan kepada kita dan meminta maaf kepada mereka jika kita yang berbuat kesalahan. Semoga setelah ini adik-adik tidak malu lagi untuk meminta maaf jika adik-adik berbuat kesalahan kepada mama, kepada papa, kepada adik atau kakak, kepada saudara, atau kepada teman-teman. Dan juga adik-adik mau memaafkan orang-orang yang berbuat kesalahan kepada adik-adik. Dengan bimbingan Roh Kudus, adik-adik pasti bisa untuk memaafkan dan meminta maaf. Adik-adik, kita lanjut yuk ke kegiatan selanjutnya. Hai adik-adik, ketemu lagi kita. Sekarang kita mau bikin apa ya? Kali ini kita mau bikin kartu maaf dengan macam-macam. Nanti Bunda bikin contoh, nanti kamu bisa bikin di macam-macamin, terserah kalian. Ini salah satu contohnya. Nah, Bunda bikin lingkaran sebanyak ini, ada 3 lingkarannya, 3. Cuma yang kepala, ini untuk kepala yang satu lebih kecil sedikit ya. Nah, lalu yang kepalanya ini kertas sedikit dilipat, tempel begini ya. Kita tempel ya, tempel dikit aja, tempelnya yang di sininya aja nih. Nah, kita tempel, kita kasih lem dikit, terus kepalanya masukin. Nah, ini udah jadi begini. Lalu kita gunting. Kita gunting ya. Ada tukang sayur. Jadi seperti ini. Lucu ya? Nah, kalau udah, terus badannya yang satu bulat tapi dipotong pendek sedikit. Sedikit aja. Nanti kepalanya kita tempel di sini. Ya, kita terbalik. Kita tempel sini ya. Gini. Jadi ini begini. Kita tempel ya.
Jadi seperti ini. Nah, udah. Kalau sudah, nah yang lingkaran ini lingkaran kita bagi dua. Nanti kita tempel seperti ini. Jadi sayap. Jadi sayap. Oke. Nah, Kakak Icel nih kasih tahu nih. Ini ukurannya. Nih, ya. Nih, kita ambil kertas buffalo ya, kita ambil ujungnya aja segini kira-kira, terus nanti dilipat. Nih, dilipat, tapi nggak semuanya, nggak sampai ujung. Jadi disisain nih segini. Di sini nanti ditulis kalian mau minta maaf buat siapa gitu loh. Nah, lihat. Ini udah jadi malaikat. Nah, tadi kartu yang Kakak Icel bilang kan udah nih, ya. Jadi lipat. Nah, nanti malaikatnya kita tempel di tengah-tengahnya. Sudah jadi, kita tempel. Ya, kita tempel semua. Nih, nanti pinggir-pinggirnya terserah kalian. Kalian mau hias bagaimana? Terserah kalian. Nanti Bunda Susi yakin kalian lebih pintar-pintar hiasnya. Ya. Setelah itu kita kasih mata. Kalau Bunda bikinnya dia lagi bobo. Lalu kita kasih mulut. Dan hidung. Ini gede banget ya. Banyak ini ya lamnya Dede mah. Malaikatnya udah jadi. Nah, ini udah jadi seperti ini. Yang kemarin kita bikin mana? Ini Bunda Sri udah bikin seperti ini. Kalian nanti bisa bikin lagi, dihias macam-macam. Bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti ini. Atau yang ini sama tapi beda rumputnya aja. Tuh, ya. Nanti kamu tulis di sini buat siapa. Kalau kamu ada salah sama mama, kasih ke mama. Kasih ke papa juga boleh. Kasih ke mbak kalau bikin salah. Mungkin suka kasar-kasar sama mbak, boleh bikin ini. Buat adik atau kakak, boleh juga bikin. Kadang-kadang kita kalau mau minta maaf malu ya, atau takut nanti orang yang kita minta maafin terus orangnya marah. Jadi kalau takut atau malu, boleh juga kamu bikin seperti ini. Berikan kepada mereka. Pasti mereka akan senang dan memaafkan kamu. Oke, selamat berkreasi. Sampai jumpa. Sampai Yuk, jumpa. Kak, baikan yuk. Ayo. Bye-bye. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman, sudah belajar membuat kreativitas. Tapi Oma yakin kreativitas adik-adik belum sempurna. Sebelum kita tutup acara Bia hari ini di online, adik-adik Oma pesan supaya adik-adik sebentar lagi dapat rapot. Nah, sudah naik-naikkan kelas, adik-adik libur panjang. Ingat ya adik-adik, jangan membuat kesal mama papa, selalu nurut dengan apa yang kehendak mama papa. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan selalu di rumah saja. Ayo kita duduk manis, kita berdoa sebelum kita berpisah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas firman yang Engkau berikan pada hari ini.
Ajar kami untuk selalu dapat berusaha dan dapat dengan senang hati dan lapang hati mengucapkan atau memberikan kata maaf. Tuhan, ajar kami untuk memaafkan sesama kami dan mau meminta maaf. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu begitu indah. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu dan kami dapat menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, gimana setelah dengar pengajaran hari ini? Kakak yakin pasti adik-adik udah pada hebat-hebat nih, mau ngaku salah semua. Udah pada keren-keren, mau minta maaf. Dan pasti juga pada mau maafkan kan? Iya, benar. Jadi kita nggak boleh nih gengsi-gengsi. Untuk baikan yuk. Seperti Yesus mengasihi kita semua, kita juga harus saling mengasihi dan memaafkan. Ya, kita udah harus berpisah lagi nih. Kita tutup dulu ya dengan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Jadi kita harus sayang semua, harus berbaikan, nggak boleh musuhan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik.